Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan dengan Leon yang bertemu dengan Marie. Saat ini, Marie memberikan beberapa dokumen kepada Leon. Yang tak lain, dokumen itu berisikan tentang penggelapan yang telah dilakukan oleh Pierre. Melihat itu, Luxian berpendapat bahwa pedagang gelap itu nampaknya masih belum terlalu percaya kepada Pierre. Jadi karena itulah, dia masih menyimpan dokumen itu untuk berjaga-jaga. Yang mana hal itu membuat Leon kemudian menjadi tertawa. Dan Leon juga mengatakan bahwa dia saat ini telah mencium adanya aroma uang. Sementara itu, Maria yang masih berada di sebelah Leon dengan wajah kelelahan meminta maaf kepada Leon sekali lagi atas masalah yang telah dia buat sebelumnya. Dan sambil bersujud, Maria kemudian berjanji bahwa dia akan berhati-hati untuk kedepannya lagi. Menanggapi itu, Leon hanya mengatakan bahwa dia senang karena kutukan di leher Marie dan yang lainnya akhirnya sudah menghilang. Yang mana hal itu tentu saja membuat Marie menjadi terkejut. Nampaknya Marie masih berpikir bahwa Leon masih marah kepadanya. Padahal Leon sendiri sudah memaafkan Marie. Dan juga Leon sebenarnya sudah tahu tentang awal mula perkelahian Pierre dengan mereka semua. Karena pada waktu itu Luxion sudah memberikan laporan kepada Leon. Tetapi karena dirasa masih kurang informasi, Leon dan Luxion kemudian memutuskan untuk tidak bertarung terlebih dahulu. Dan Luxion mengambil kesempatan untuk mengikuti Pierre supaya dia bisa mendapatkan banyak informasi lagi. Mendengar itu, wajah Marie pun langsung menjadi lega. Dan seperti hampir menangis, Marie pun mengatakan bahwa mereka seharusnya harus memberitahunya lebih awal. Dan Marie kemudian juga bertanya tentang apa yang akan terjadi dengan Pierre setelah ini. Dan apakah perkelahian dengan Leon akan menyebabkan sebuah peperangan. Mendengar itu, Leon pun menjawab bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Karena Leon sudah memperlihatkan kekuatan Einhorn kepada para petinggi Republik. Jadi mereka akan berpikir 1000 kali untuk memulai sebuah perang melawan mereka. Tetapi untuk masalah Pierre, Leon masih ragu bahwa Pierre akan kembali lagi ke akademi. Mendengar penjelasan Leon, Marie pun mulai menjadi panik. Karena bukankah itu akan menjadi sebuah masalah yang besar. Mengingat Pierre seharusnya terlibat di dalam sebuah event yang melibatkan tokoh utama. Namun meskipun begitu, bagi Leon dia tidak bisa memaksa Noel untuk berpacaran dengan orang lain. Lagi pula, Emil sejauh ini nampak terlihat cukup serius untuk menjalin hubungan dengan Lelia. Selain itu, Luxian juga menambahkan bahwa nampaknya kondisi untuk menjadi Miko adalah garis keturunan, yang berarti baik Noel maupun Lelia memiliki kemungkinan untuk menjadi Miko. Sebenarnya, masalah akan segera terpecahkan jika Lelia sudah terpilih menjadi seorang Miko. Tetapi jika seandainya Noel ternyata yang terpilih sebagai Miko, Jin mungkin bisa saja menjadi guardiannya. Bagaimanapun, Leon berpikir bahwa bahaya mungkin bisa dihindari. Tetapi di saat Luxian ingin menanyakan sesuatu, Noel tiba-tiba datang untuk menemui mereka karena anjing Noel akhirnya sudah mati. Mengetahui itu, Leon dan Marie pun langsung bergegas menemui Jane. Melihat Leon, Jane pun langsung mengucapkan rasa terima kasih. Dan dia juga berjanji bahwa suatu hari nanti dia pasti akan membalas budi kepada Leon. Mendengar itu, Leon pun mengatakan bahwa Jane tidak perlu untuk melakukan hal itu. Karena dari insiden ini, Leon akan mendapatkan sejumlah uang yang cukuplah besar. Menurut Jane, Leon adalah orang yang sangat baik. Karena Leon mau merawat anjing Noel di saat Jane masih berada di dalam rumah sakit. Dan lalu karena tidak enak dengan pembicaraan ini, Leon pun mengubah topik dengan membicarakan akademi. Yang ternyata akademi akan ditutup secara sementara akibat perkelahian Leon melawan Pierre. Namun meskipun begitu, Leon meminta Jane untuk tetap berhubungan baik dengan Noel. Mendengar itu, Jane nampak terlihat seperti bingung. Tetapi bagi Leon, Jane mungkin hanya tidak menyadari tentang perasaan Noel. Tetapi untuk saat ini, Leon kemudian menyuruh Jane untuk pergi ke tempat Marie jika badan Jane masih merasakan rasa sakit.
Sementara itu, di kediaman keluarga Raoul, Lois saat ini telah dipanggil oleh ayahnya. Yang tentu saja ayahnya itu bertanya tentang mengapa Lois malah membantu Leon. Tindakan Pierre memang sudah keterlaluan, tetapi sebagai warga negara Republik, Lois masih memiliki kewajiban untuk mengutamakan kerajaannya sendiri. Tetapi apa yang terjadi sekarang, tunas pohon suci masih dimiliki oleh orang yang berasal dari luar Republik. Dan kapalnya juga saat ini merupakan sebuah ancaman bagi Republik juga. Mendengar itu, Lois hanya mengatakan bahwa ayahnya akan paham dengan tindakannya jika ayahnya itu sudah bertemu dengan Leon secara langsung. Yang lalu dengan marah, Albergue kemudian menyuruh Lois untuk melupakan adiknya yang sudah lama mati. Adiknya itu memiliki nama yang sama dengan Leon. Dan menurut Albergue, sikap Lois yang masih seperti inilah yang membuat Sergei menjadi terpojok ketika berada di dalam keluarga ini. Lois hanya menggigit bibir bawahnya untuk menahan air matanya. Dan setelah Lois pergi dari hadapan ayahnya, Albergue pun menghela nafas sambil mengambil sebuah foto yang ada di dalam lacinya. Foto itu adalah foto anak laki-lakinya yang meninggal ketika masih berumur 5 tahun. Dan anak itu memiliki nama Leon Sarah Rawls. Melihat foto itu, Albergue pun berharap bahwa jika saja anaknya yang bernama Leon masih saja hidup. Dan lalu keesokan harinya sebuah negosiasi akhirnya pun telah diadakan. Dan negosiasi itu dihadiri oleh Leon dan juga 6 bangsawan agung lainnya. Melihat penampilan Leon, Albergue pun langsung menjadi sangat terkejut karena penampilan Leon sangatlah mirip dengan putranya yang sudah meninggal. Namun dalam negosiasi ini, Leon secara provokatif mulai memancing emosi dari Lambert karena Lambert terus meminta Leon untuk membayar kompensasi atas kerusakan yang dialami oleh wilayahnya. Setiap kali Lambert mengatakan itu, Leon selalu menjawab bahwa dia tidak bisa mendengar perkataannya. Yang mana hal itu kemudian membuat para bangsawan agung lainnya juga mulai terlihat kesal. Tetapi untuk saat ini mereka tidak bisa melakukan apapun karena Leon masih memegang tunas pohon suci. Dan lalu setelah beberapa waktu, Leon pun bertanya apakah mereka meminta Leon untuk bertanggung jawab atas semua masalah ini. Sebelumnya, Pierre telah menipu putra mahkota untuk menggunakan sumpah pohon suci. Dan tidak hanya memasang tanda kutukan pada leher mereka, tetapi Pierre juga telah mencuri kapalnya. Dan saat ini Leon bertanya mengapa dia harus bertanggung jawab atas perbuatan gila yang telah dilakukan oleh Pierre. Leon terus saja mengeluh selama beberapa waktu. Tetapi meskipun begitu, wajah Leon saat ini malah terlihat begitu menyeringai. Dan di akhir keluhannya itu, Leon pun mengatakan bahwa apakah mereka siap menanggung konsekuensi jika mereka tetap melimpahkan tanggung jawab ini kepadanya. Mendengar itu, Lambert pun bertanya tentang konsekuensi apa yang dimaksudkan oleh Leon itu. Yang lalu hal itu dijawab oleh Leon bahwa jika mereka melimpahkan tanggung jawab ini kepadanya, itu berarti sejarah tak terkalahkan Republik akan berakhir di sini. Mendengar itu, Fernand pun membantah bahwa mereka masih belum kalah karena pertempuran itu berhenti sebelum pertarungannya selesai. Tetapi Leon kemudian menantang mereka untuk melakukan sebuah pertempuran lagi. Dan Leon menyuruh mereka untuk tidak merengek jika Leon sudah menghancurkan kerajaan ini. Dalam pertarungan sebelumnya, tidak ada satupun kapal yang bisa mengores kapal Einhorn. Dan Leon juga mengerti bahwa di kerajaan Holford masih ada kapal yang sama seperti kapal Einhorn lagi. Mendengar itu, Fernand kemudian bercanda bahwa Leon adalah orang yang cukup pemarah. Namun hal itu ditanggapi oleh Leon bahwa jika dia adalah seorang pemarah, dia saat ini pasti sudah membuat wilayah keluarga Fievel menjadi lautan api. Suasana di dalam negosiasi masih saja terus memanas. Dan Albergue kemudian bertanya ke Leon tentang apa yang Leon inginkan dari mereka saat ini. Mendengar itu, Leon pun mengatakan bahwa dia hanya ingin kompensasi dan uang tutup mulut atas insiden ini. Yang mana jika itu dipenuhi, maka Leon hanya akan melaporkan bahwa insiden ini hanyalah pertengkaran internal biasa. Atau bisa dikatakan bahwa Leon akan melindungi kehormatan dan harga diri mereka selama mereka memberi uang kepada Leon. Mendengar itu, Lambert yang marah langsung membanting meja. Dan dia juga mengatakan bahwa mereka tidak pernah kalah dari kerajaan Holford. Jadi Lambert kemudian menyuruh Leon untuk tidak bersikap seenaknya sendiri.
Tetapi hal itu kemudian ditanggapi oleh Leon bahwa mereka bisa melakukan pertandingan ulang. Dan Leon akan memastikan bahwa legenda mereka akan segera berakhir. Mendengar itu, wajah para bangsawan agung langsung berubah menjadi pahit. Karena seandainya mereka sampai kalah, maka kerajaan lain pasti akan mulai memandang rendah mereka. Yang mana hal itu pasti tentu saja akan merugikan mereka juga. Namun meskipun para bangsawan agung terlihat frustasi, Albergus saat ini malah menganggap kejadian ini sebagai kesempatan yang baik. Dan setelah memikirkan itu, Albergus pun setuju untuk menyiapkan kompensasi. Mendengar itu, Fernand nampak terlihat sedikit protes, sementara Leon malah terlihat terkejut karena dia tidak menyangka bahwa persyaratannya akan diterima begitu saja. Dan lalu setelah negosiasi selesai, Fernand langsung bertanya ke Albergus mengapa dia malah mengambil keputusan seperti itu. Fernand memiliki perasaan patriotik yang sangat kuat, jadi karena itulah dia akan selalu mencegah supaya Republik tidak mengalami kerugian. Tetapi Albergus kemudian menjelaskan bahwa terkadang mereka harus melakukan sebuah pengorbanan kecil supaya mereka tidak mendapatkan masalah yang besar di kemudian hari. Selama ini, Republik selalu memiliki pemikiran untuk mengandalkan kekuatan pohon suci, padahal pohon suci itu sudah semakin tua. Mendengar pendapat Albergus mengenai pohon suci, Fernand pun langsung menjadi kaget. Tetapi Albergus kemudian menjelaskan bahwa mereka memandang rendah kerajaan lain adalah karena mereka terlalu bergantung dengan pohon suci. Yang mana karena itulah rasa waspada terhadap ancaman menjadi semakin menghilang. Mendengar itu, Fernand pun tidak bisa membantah lagi. Dan dia mengganti pertanyaannya, apakah Albergus akan baik-baik saja untuk mengundang Leon dalam jamuan makan malam di keluarganya. Yang lalu hal itu dijawab oleh Albergus bahwa Leon memiliki tunas pohon suci. Jadi karena itulah dia ingin mencari celah supaya mereka bisa bernegosiasi untuk mendapatkan tunas itu. Dan untuk alasan lainnya, Albergus secara pribadi juga tertarik untuk berbicara dengan Leon. Dan lalu pada malam harinya, Leon saat ini datang untuk memenuhi undangan makan malam. Wilayah keluarga Raoul adalah kota benteng, dan wilayah itu memiliki suasana yang berbeda dari bekas wilayah keluarga Lespinasse. Selama menuju ke rumah utama keluarga Raoul, Lucian memberitahu Leon untuk tidak menjadi lengah. Lucian sudah menyelidiki baik itu makanan ataupun wilayah dari keluarga Raoul. Dan dibanding melakukan pembunuhan kepada Leon, mereka nampaknya lebih berniat untuk menarik simpati Leon. Tetapi meskipun begitu, kondisi saat ini juga terlihat begitu aneh. Karena para pelayan di sini nampak terlihat kaget ketika mereka melihat wajah Leon. Dan hal itu adalah hal yang sama seperti ketika Louis pertama kali bertemu dengan Leon. Dan lalu setelah menunggu sebentar, ada sebuah pelayan yang kemudian memandu Leon untuk masuk ke dalam ruang makan. Di sana sudah ada Louis Albergus dan juga istrinya yang sudah menunggu kedatangan Leon. Dan di saat makan malam berlangsung, suasana makan malam itu nampak seperti makan malam dari keluarga kerajaan. Menurut Leon, makanan yang dihidangkan bisa dibilang cukuplah enak. Tetapi ada sayuran khas Republik yang memiliki rasa pahit di hidangan itu. Meskipun tidak menyukainya, Leon masih berusaha untuk memakan sayuran itu. Dan di saat Leon memaksakan diri untuk memakan sayuran itu, Louis Albergus dan istrinya nampak menatap ke arah Leon dengan wajah yang cukup kaget. Dan Albergus lalu bertanya apakah Leon tidak menyukai sayuran itu. Yang lalu dijawab oleh Leon bahwa dia belum pernah memakan jenis sayuran ini sebelumnya. Dan walaupun pahit, Leon masih mengatakan bahwa dia masih bisa memakan sayuran itu. Mendengar perkataan Leon, istri Albergus langsung pergi dari meja makan sambil meneteskan air mata. Sementara Louis lalu menjelaskan bahwa ibunya pergi bukan karena membenci Leon. Yang lalu hal itu ditanggapi oleh Leon, lantas apa alasan yang membuat ibunya Louis itu pergi? Yang kemudian dijawab Albergus bahwa dia dulu memiliki putra bernama Leon yang sudah lama mati. Dan berbeda dengan Sergei, Leon adalah putra kandung dari Albergus. Mendengar itu, Leon pun akhirnya mulai paham dengan beberapa kejadian yang sudah dia alami. Menurut Louis, adiknya yang bernama Leon itu juga tidak suka dengan sayuran yang baru saja Leon makan. Dan perilaku Leon sebelumnya sangatlah mirip dengan apa yang dilakukan oleh adiknya. Yang mana hal itu nampaknya telah membuat ibunya menjadi mengingat lagi tentang adiknya itu.
Mendengar semua itu, Leon tidak pernah menyangka bahwa akan ada orang lain yang begitu mirip dengan dirinya. Tetapi Leon kemudian mengganti topik dengan menanyakan tentang keberadaan Sergei saat ini. Yang lalu hal itu dijawab oleh Albert Gu bahwa Sergei masih belum kembali sejak liburan musim semi. Sergei ingin menjadi petualang dan dia menggunakan kapal kecil untuk berpetualang selama liburan musim semi. Berbeda dengan kerajaan Holford, di Republik Alser, pekerjaan petualang telah dianggap memiliki status yang rendah. Dan menanggapi perkataan Albert Gu, Louis kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengakui Sergei karena dia masih ingin menjadi petualang, padahal dia sendiri sudah ditunjuk sebagai kepala keluarga Raoul selanjutnya. Mendengar itu, Albert Gu pun langsung memperingati Louis atas perkataannya itu. Dan Albert Gu lalu juga meminta maaf kepada Leon. Tetapi Louis masih mengatakan bahwa Sergei hanya menyebabkan masalah untuk mereka saja. Yang lalu perkataan Louis itu membuat Albert Gu langsung membentak Louis. Dan Louis akhirnya pun pergi dari meja makan setelah dia dimarahi. Melihat Louis pergi, Albert Gu pun sekali lagi meminta maaf kepada Leon karena mereka malah membicarakan aib keluarga selama makan malam ini. Menjawab itu, Leon hanya mengatakan bahwa itu tidak masalah. Tetapi Leon berpikir apakah dia memang benar-benar mirip dengan adiknya Louis itu. Dan lalu sepulang dari makan malam, Leon ternyata disambut dengan rasa iri oleh Marie karena Leon baru saja makan malam mewah sendirian. Saat ini sudah beberapa minggu sejak Leon memutuskan untuk tinggal di mansion Marie. Dan sejak saat itu hari-harinya telah menjadi ramai. Menanggapi Marie, Leon kemudian memberi Marie sebungkus kue yang dia bawa dari rumah Louis sebelumnya. Yang mana hal itu ternyata bisa membuat Marie menjadi nampak terlihat cukup senang. Dan sambil memakan kuenya, Marie lalu bertanya tentang di manakah Luxion saat ini berada. Yang kemudian dijawab oleh Leon bahwa Luxion saat ini sedang memperbaiki kapal Einhorn. Dan karena tubuh utama Luxion akan datang ke sini, maka perbaikan itu akan selesai dalam beberapa hari saja. Mendengar itu, Marie lalu bertanya apakah tubuh utama Luxion selama ini tidak ada di sini. Yang lalu dijawab oleh Leon bahwa sebelumnya tubuh utama Luxion telah mengambang di antara Republik dan Kerajaan Holford. Karena tubuh utama Luxion bertugas untuk menjadi penghubung. Yang mana berkat hal itulah Leon bisa mengirim pesan ke Angelica dan juga Olivia. Marie dan Leon saat ini mulai mengobrol secara santai. Dan Leon lalu juga memberikan sejumlah uang kepada Marie karena Marie sudah bekerja keras dalam masalah ini. Uang yang diberikan Leon sekitar 10 juta dalam bentuk uang Republik. Dan setelah menyimpan uang itu di dalam sakunya, Marie pun langsung menangis sambil memeluk Leon. Dan Marie berterima kasih kepada Leon karena sekarang dia tidak perlu khawatir tentang uang selama musim panas mendatang. Mendengar itu, Leon pun teringat dengan beberapa event yang akan terjadi di dalam game Otome selama musim panas. Dan bergantung situasinya, Leon masih memperhitungkan kemungkinan Noel akan menjadi Miko. Menurut Leon, Jen masih belum menyadari tentang perasaan Noel. Tetapi meskipun begitu, Jen dan Noel pasti akan menjadi pasangan yang serasi. Mendengar itu, Marie pun bertanya mengapa Leon malah berpikir bahwa Noel telah jatuh cinta kepada Jen. Yang lalu hal itu dijawab oleh Leon, bukankah mereka sudah dekat satu sama lain? Menanggapi itu, Marie pun menjelaskan bahwa perasaan Noel ke Jen bukanlah perasaan cinta, melainkan hanya perasaan tentang pertemanan saja. Atau bisa dikatakan Jen dan Noel hanya berteman biasa. Mendengar itu, Leon pun menjadi terkejut, dan Leon lalu menyuruh Marie untuk menjelaskan hal itu kepadanya. Tetapi Marie malah menyuruh Leon supaya dia memikirkan apa yang harus dia lakukan mulai dari sekarang, supaya Leon tidak menyesal di lain hari. Mendengar itu, Leon pun mengatakan apakah Marie berpikir bahwa Noel telah jatuh cinta kepadanya. Leon sudah memiliki 2 tunangan yang menunggunya saat ini, dan Leon juga tidak akan melakukan hal bodoh seperti selingkuh di kerajaan ini. Yang kemudian hal itu ditanggapi oleh Marie dengan harapan supaya Leon bisa melakukan yang terbaik. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.